Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syukur. Saya salah satu dosen di Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse Stikes Panti Waluya, Malang. Pada semester 4 ini, saya mengampu dan mengajar mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS yang terdiri atas 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dan praktek pembelajaran asuhan keperawatan pada klien dewasa yang mengalami gangguan sistem endokrin, sistem imunologi, sistem pencernaan, dan sistem perkemihan. Pembelajaran disusun secara komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu penyakit dalam, keperawatan medikal bedah, farmakologi, nutrisi, bedah, hingga rehabilitasi. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan pelayanan keperawatan yang profesional, aman, dan berbasis bukti ilmiah. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mengembangkan berbagai kompetensi penting. Mahasiswa akan belajar melakukan simulasi asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, sistem pencernaan, dan sistem perkemihan sesuai dengan standar praktek keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etika profesi keperawatan. Selain itu, mahasiswa juga akan berlatih memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terbaru ke dalam praktek keperawatan berbasis evidence-based practice, serta mengelola pelayanan keperawatan pada kelompok pasien secara efektif dan profesional. Kemampuan advokasi pasien juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran sehingga mahasiswa mampu melindungi hak-hak pasien sekaligus memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien. Berbagai intervensi keperawatan akan dipraktikkan secara langsung melalui simulasi laboratorium dengan pendekatan yang kreatif, inovatif, efisien, dan efektif. Materi pembelajaran diawali dengan penguatan konsep anatomi dan fisiologi sistem endokrin, sistem pencernaan, sistem perkemihan, dan sistem imunologi sebagai dasar mahasiswa untuk memahami berbagai proses penyakit. Pada sistem endokrin, mahasiswa akan mempelajari asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus dan gangguan tiroid. Pada sistem imunologi, pembelajaran mencakup penata laksanaan keperawatan pasien dengan penyakit reumatik sistemik lupus erythematosus atau SLE serta HIV atau AIDS. Pada sistem pencernaan, mahasiswa akan mempelajari berbagai kasus klinis seperti apendiksitis, kanker kolon, hepatitis, sirosis hepatis, bilis obstruksi, kolelitiasis, hingga gastritis. Sedangkan pada sistem perkemihan, materi meliputi asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal ginjal kronik, urolitiasis, benign prostat hiperplasi atau BPH, serta kanker prostat. Proses pembelajaran menerapkan pendekatan student-centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai pembelajar aktif. Berbagai strategi pembelajaran digunakan melalui kuliah interaktif, pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning, problem-based learning, diskusi kelompok, team-based learning, simulasi laboratorium, hingga project-based learning. Melalui pendekatan ini diharapkan mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, mampu memecahkan masalah klinis, bekerja sama dalam tim, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti ilmiah. Metode pembelajaran terdiri dari perkuliahan dengan ceramah interaktif, studi kasus, dan problem-based learning. Praktikum dilakukan melalui berbagai simulasi keterampilan klinik, sedangkan penugasan dilakukan dalam bentuk presentasi, diskusi kelompok kecil, studi kasus, serta discovery learning yang bertujuan meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Interaksi antar dosen dan mahasiswa berlangsung secara aktif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Dosen berperan sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, sekaligus evaluator yang mendampingi mahasiswa dalam mencapai seluruh capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Keberhasilan pembelajaran dievaluasi melalui sistem penilaian yang komprehensif, meliputi keaktifan dalam proses pembelajaran, penugasan individu maupun kelompok, presentasi, praktikum, dan keterampilan klinik, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta penilaian sikap profesional dan kompetensi sesuai capaian pembelajaran mata kuliah. Sehingga kalau dibagi dalam bobot UTS 20%, UAS 20%, penugasan terstruktur 30%, praktikum 20%, dan evaluasi soft skill 10%. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjadi perawat yang profesional yang memiliki kompetensi klinis, kemampuan berpikir kritis, menjunjung tinggi etika profesi, serta siap memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas kepada pasien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan.
Mari kita simak video keperawatan dengan materi asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Oke, kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan sistem endokrin. Hari ini kita belajar tentang asuhan keperawatan pada diabetes mellitus. Oke, namun sebelum dimulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Amin. Berdoa selesai. Baik, tentang materi kemarin, apakah ada yang ditanyakan? Belum. Baik. Baik. Kalau masih ingat, diabetes mellitus ini berhubungan dengan organ apa? Pankreas. Baik. Ya, memang saat kita belajar tentang sistem endokrin merupakan salah satu sistem yang sangat menarik untuk jadi. Kenapa? Karena sistem ini bisa berpengaruh terhadap metabolisme dari tubuh. Ya, baik, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti harapannya mahasiswa semua diharapkan dapat memahami terkait dengan konsep dari diabetes mellitus sampai nanti bisa memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus. Ya, baik, nanti mulai dari awal kita akan belajar tentang dari pengertian DM, tanda gejala DM, etiologi dari penyebab DM, macam-macam DM, komplikasi DM, sampai dengan nanti asuhan keperawatan DM. Dan nanti saya kasih bonus untuk semua, bagaimana caranya mendeteksi apakah kita berisiko atau tidak. Ada yang tahu apa itu diabetes mellitus? Kelebihan gula. Ada lagi? Banyak kan ya, atau Diabetes Federation menyampaikan setiap tahun itu ada peningkatan, baik di dunia maupun di 45 itu kurang lebih nanti di angka 28 juta yang menderita diabetes mellitus di Indonesia. Terus itu adalah diabetes merupakan pancuran, mellitus adalah madu atau gula. Jadi dengan bahasa lainnya itu kadar glukosa yang melebihi normal. Ya, kalau masih ingat, kalau tekanan darah berapa normalnya? Tekanan darah 110 sampai 130. Itu untuk sistolnya. Diastolnya 70 sampai 90. Ya, begitu juga dengan gula. Gula juga memiliki batas normal. Ya, jika gula darah sewaktu berapa? Kurang dari 200. Betul. Nah, sekarang Pak Sopir pengen tahu apa penyebab dari diabetes mellitus? Apa betul keturunan? Ya. Yang kedua, makan makanan manis? Ya. Yang ketiga, makan berlebih? Bisa. Yang penyakit diabetes itu merupakan penyakit yang banyak tipenya, tapi yang banyak dikenal di kalangan kita hanya DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 1 itu merupakan DM yang mengalami insulinnya itu terjadi defisiensi atau kekurangan. Tipe 2 yang diakibatkan oleh tidak efektifnya kerja insulin. Berarti insulinnya ada atau tidak? Ada. Baik, kita dulu video terkait dengan DM tipe 1 di dalam sirkulasi darah. Diabetes refers to a group of conditions characterized by a high level of blood glucose, commonly referred to as. Ya, itu tadi perbedaan secara singkat DM tipe 1 dan DM tipe 2, bagaimana insulin terjadi penyerapan insulin, terapan gula di dalam tubuh. Ini gejala dari diabetes mellitus. Oke, yang pertama mudah lapar. Ya, kenapa? Kalau tadi mungkin mahasiswa lihat ya dari video itu, karena di dalam sel tidak menerima gula. Jadi itu ada dua, ada akut dan ada kronis. Komplikasi akut itu sebenarnya secara keseluruhan dibagi menjadi hiperglikemi. Hiperglikemi itu ada dua nantinya, satunya HNK dan satu KAD.
Ya, KAD itu apa Pak? Ketoacidosis diabeticum. Kalau HNK itu hiperosmolar hipoglikemik non ketotik. Nah, yang kedua itu ada komplikasi akut yaitu hipoglikemik, gula darah yang terlalu rendah. Nah, komplikasi kronis itu nanti ada kerusakan pada ginjal, penyakit kardiovaskular, penyakit cerebrovaskular, kerusakan pada mata, luka pada kaki, bahkan pasien itu sampai dengan diamputasi. Kerusakan yang berikutnya, kita sebagai seorang tenaga kesehatan, khususnya keperawatan, apa sih, bagaimana sih manajemen kita nanti saat kita memiliki pasien dengan diabetes mellitus, ya khususnya mungkin teman-teman mungkin jika ada tetangga atau orang tua dan sebagainya mengalami DM, ya kita bisa melakukan asuhan keperawatan yang betul. Yang pertama, kita punya nanti bagaimana cara manajemen nutrisi. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, monitoring atau mungkin pengecekan secara berkala. Yang keempat nanti dengan penggunaan obat atau farmakologinya. Dan yang terakhir adalah edukasi. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, berikutnya asuhan keperawatan nanti mulai dari pengkajian, diagnosis, intervensi, fermentasi sampai dengan evaluasi. Nah, apa Pak yang kita nanti Pak kita tanyakan Pak? Yang jelas yang pertama ada pasti ya, bagaimana dari mungkin riwayat dari keluarga atau baik. Mungkin dicek juga apakah pernah ada infeksi, operasi, trauma, obesitas sebelumnya ya. Mungkin terkait dengan diet ya. Bagaimana dengan aktivitasnya, bagaimana dengan mungkin saat kehamilan, apa terjadi baiknya tinggi dan sebagainya, itu juga perlu dikaji pada pasien yang memiliki resiko diabetes mellitus. Nah, ini juga ditanyakan pada pasien ya. Terus secara umum adakah mungkin pasien mengalami kelemahan ya, lapar, kehausan ya, terus malas ya, lemas dan sebagainya, atau mungkin ada iritasi, gatal dan sebagainya, atau mungkin tubuh yang tiba-tiba berbadannya turun drastis ya. Nah, ini kemungkinan besar hal seperti ini bisa terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus. Urinari. Nah, nanti kalau masalah mengkaji tentang pasien pada masa DM ini, frekuensinya itu tidak mungkin normal, pasti meningkat ya. Nah, yang kedua, faktoria itu kencing pada malam hari atau inkontinensia urin. Apa itu? Inkontinensia. Iya, tidak menahan sering urinnya ya, karena tubuh akan mengeluarkan responnya dengan mengeluarkan urin meningkat ya, sehingga apa? Sering untuk kamar mandi, bahkan tidak tahan untuk segera mau pipis ya. Kalau tidak produksi bisa impotensi ya, bisa infeksi yang sering yang ini pada perempuan, dan terus atau ISK yang pada perempuan sering berulang. Ini bisa juga karena gara-gara yang punya pasien ini mengalami kencing manis juga, itu mengalami yang terus-menerus ternyata di tangan gitu. Awalnya saya kira itu adalah karena asam urat, tapi kok sering nyerang di situ. Berulang. Karena saat dicek gula darahnya tinggi. Ya, bisa jadi itu mungkin ada kerusakan di situ sehingga penyembuhannya melambat. Itu dikira mungkin karena asam urat. Oke lah, asam urat iya memang. Cuman kalau terlalu sering di situ sakit dan sebagainya, mungkin dicek lagi bisa jadi itu karena gula darahnya yang tinggi. Terus bisa juga terjadi penglihatan yang blur ya, atau ini bisa terjadi di di mata, mungkin penglihatannya terus makin kok tambah buram ya, kelihatannya kok kabur ya, dan usianya masih belum, mungkin masih di angka 40 tahun yang harusnya masih bagus ya. Jadi bisa terjadi gula yang tinggi. Nah, kalau sudah kelihatan ini juga berhubungan dengan kelelahan pada otot ya. Oke. Sampai sini subjektifnya ada yang ditanyakan? Cukup? Lanjut ke objektif. Oke. Di untuk objektifnya, nah ini ya fluid breathing. Ini maksudnya apa? Ini baunya dari pernapasan itu nanti berbau seperti buah apel yang, kalau video ini buah apel yang ini yang sudah membusuk. Jadi memang sudah ada kandungan dari alkoholnya. Itu khasnya seperti itu. Nah, bisa jadi mungkin karena dehidrasi nanti. Nah pada integumen, nah ini mungkin bisa terjadi ya
ulkus atau luka. Nah, pigmentasi pada luka ini sering. Jadi luka, kalau ada luka itu biasanya menghitam. Ya, menghitam. Itu khasnya pada pasien dengan gula darah yang tinggi atau pasien DM. Ya. Jadi lukanya itu hitam. Ya, itu biasanya lama hilang dari tubuh. Nanti dari masuk juga dikaji barangkali komplikasi. Komplikasi ini yang bisa terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus. Ya. Pak, apa komplikasi ini pasti terjadi Pak? Seperti cerebrovaskular, retinopati atau katarak, hipertensi, neuropati, nefropati. Pasti itu pertanyaan. Kalau memang tidak terjadi pada pasien, maknanya apa? Pasien cukup patuh untuk menerapkan manajemen diabetes tadi. Ya, jadi jangan berharap bahwa pasien akan terkena itu. Tidak semua pasien terkena ini. Jika pasiennya patuh, mereka mau asuhan keperawatan yang yang dijalankan nanti oleh kalian mungkin saat praktek di rumah sakit ataupun di komunitas atau mungkin saat ada di keluarga dan sebagainya. Kalian punya pasien jika kencing manis tidak muncul gejala-gejala ini, maka apa? Asuhan keperawatan yang berlaku sudah tepat. Nah itu harus dipertahankan. Pasien itu bisa dirawat di rumah nggak Pak? Bisa, ya, bisa. Nah, kapan Pak dibawa ke rumah sakit? Saat muncul komplikasi, baik akut maupun kronis. Dilanjut. Nah, nanti pengajian kaki teman-teman ini juga penting ya untuk mahasiswa mengetahui apakah bagaimana pemeriksaan vaskularnya, neuropatinya, bagaimana dengan kulit, tulang, otot, pemakaian alas kaki atau sepatu. Ini juga penting bagi pasien ini. Mungkin takutnya kan sering tuh biasanya pasien itu mau ke jalan raya biar gulanya turun. Jalan di aspal, ya tidak apa-apa. Tapi dengan catatan, kalau aspalnya panas, maka terjadi apa? Tadi masih ingat? Apa terjadi pada sensasi atau sarafnya? Tidak terasa, ya, tidak terasa. Sehingga apa? Yang dirasakan cenderung dingin atau hangat bagi pasien tersebut. Tapi bagi kita itu adalah panas. Nah, iya kalau tidak jadi pelekuhan, kalau terjadi sampai pelekuh, ini juga jadi PR lagi ya, jadi luka pada pasien. Hati-hati juga penggunaan sendal-sendal terapi yang di bawahnya itu bisa menyebabkan apa? Panas. Pada pasien normal saja kita sudah panas ya terasanya, apalagi pada pasien ini takutnya seperti itu. Nah, Pasco juga pernah mendapatkan pasien di kaki ini mengalami apa? Itu gara-gara ditarik. Saat itu ditarik. Nah ini terjadi luka, bahkan harus sampai dengan dilakukan rawat luka, terjadi ulkus. Nah ini pentingnya untuk kita mengedukasi pasien agar apa? Hati-hati. Mungkin saat pijat, lakukan penarikan pada beberapa bagian-bagian tubuh itu sering terjadi malah menimbulkan luka. Pemeriksaannya gimana Pak? Nah ini yang paling penting. Infeksi warna oke. Dan mungkin tidak dilakukan mengkilat, dan sebagainya. USG Doppler juga penting juga. Doppler itu biasa digunakan untuk melihat dari sirkulasinya bagus atau tidak. Bahkan yang paling mungkin bisa kita lakukan bisa juga menggunakan ABI atau brachial index. Ya. Ini bisa untuk melihat sirkulasi apakah bagus atau tidak. Penelitiannya yang Pak Sobat pernah lakukan untuk ABI, ya, salah satu penyebabnya memang usia, ya usia itu menyebabkan. Nah ini juga ternyata variabel lama menderita DM. Ini juga salah satu variabel yang bisa menyebabkan untuk nilai ABI itu juga kurang baik. Bisa juga karena merokok, ini juga bisa mengganggu sirkulasi atau aliran. Juga bisa karena status perawatan kaki. Ya, ini juga bisa mengalami gangguan pada sirkulasi pada kaki. Riwayat komplikasi DM ini juga sama. Maknanya apa? Jika pasien sudah pernah mengalami komplikasi, maka secara manajemen DM-nya kurang bagus. Ya, bisa jadi ini jadi salah satu penyebab menjadikan komplikasi itu berhubungan atau berkorelasi dengan nilai ABI. Variabel kepatuhan terapi ini juga sama, dan yang terakhir adalah variabel kadar gula darah. Masa sudah melakukan pengajian sampai dengan kaki, nah baru kita nanti apa yang perlu kita intervensi pada pasien DM. Nah, Pak, apa Pak diagnosis yang mungkin rencananya kita terapkan pada pasien DM? Yang pertama, ini bisa juga berhubungan dengan potensial komplikasi tadi ya, komplikasi yang akut. Ada DKA, HMK yang berhubungan dengan
gula darah. Ini sangat sering terjadi pada pasien dengan kencing manis. Nah, mulai dari tadi, apa Pak DK akibat dari gejalanya? Ini sudah disampaikan di dalam start ada poliuri, muntah, tiba-tiba pingsan, ya. Pasien mengalami apa? Hipotensi dengan yang cepat, penurunan kesadaran, bahkan sampai dengan koma. Nah, kalau HNK itu Pak bedanya apa? Glukosa darah oksigenasinya serum lebih dari 300, tidak terdapat keton. Nah ini perbedaannya. HNK itu non ketotik, tidak ada keton, tidak terdapat keton. Kalau yang DKA ini adanya keton dalam urin saat diperiksa. Ya, ini nanti berbeda penanganannya atau kliniknya saat ditangani di rumah sakit. Berikutnya ini ada juga terkait dengan hipoglikemi yang berhubungan dengan terlalu rendah. Nah ini juga menjadi salah satu potensial komplikasi pada pasien D. Nah, ketidakpatuhan yang berhubungan kompleksitas regimen terapi ini juga sering terjadi pada pasien DM. Mereka tahu gitu ya, tapi kok tidak patuh. Itu tadi banyak masyarakat berasumsi bahwa kalau sudah gulanya turun dianggap sudah sembuh. Ya, Pak Sukur juga pernah mendapatkan pasien itu sampai dengan sepsis, ya akhirnya juga setelah Pak Sukur cek 3 hari berikutnya juga meninggal. Karena kenapa? Masih percaya dengan beberapa terapi-terapi yang dianggap itu bisa menyembuhkan luka dan bisa menurunkan gula. Nah ini sering terjadi seperti ini. Jadi teman-teman nanti sebagai calon-calon dari tenaga kesehatan harapannya Pak Sukur nanti bisa memberikan edukasi yang tepat pada pasien, khususnya pada pasien dengan kencing manis. Jadi berikutnya juga penerapan kesehatan tidak efektif berhubungan dengan kurangnya pengetahuan. Ini juga penting. Ya, jadi pasien harus edukasi bagaimana nanti memberikan regimen terapeutik yang tepat pada pasien dengan kencing manis. Bagaimana dengan aktivitasnya? Bagaimana nanti harus kalian juga bagaimana untuk penggunaan obatnya? Ya, harus tahu juga berapa dari komplikasi daripada pasien dengan kencing manis. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Belum ada? Oke, lanjut dulu ya. Oke, nah berikutnya Pak, kapan sih Pak pengajian itu harus kita lakukan cepat secara berkala terkait dengan tanda gejala hipoglikemi? Ya, mungkin setiap saat berkunjung, setiap saat mungkin misalnya ya punya bule atau bude atau Pak D yang punya DM, setiap kesana tanyakan. Setiap hari pun tidak apa-apa, tanyakan di setiap hari boleh. Ya, atau minimal setiap 3 bulan. Berikutnya ini juga sama. Setiap bertemu semakin cepat teman-teman tanyakan semakin baik. Ya, apalagi mungkin tinggal dalam satu rumah, itu sangat-sangat bagus ya. Terus bagaimana terkait dengan untuk perekaman dari tes bulannya? Semakin hari, setiap hari malah bagus. Setiap hari dicek boleh Pak, boleh. Nah, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Oke, bagus ya. Saat puasa itu kan biasanya tidak makan Pak ya. Berarti kan resiko itu tinggi gitu. Ada nggak tips gitu? Benar. Ya. Ya memang terkadang saat puasa itu mungkin bagi masa yang puasa ya memang lepas ya, begitu mulai dari pagi sampai dengan siangnya. Tapi sebenarnya tidak hanya hipoglikemi aja ya, mungkin harus diantisipasi. Hiperglikemi pun harus diantisipasi saat bulan puasa. Nah, kok bisa Pak? Terkadang saat buka puasa itu balas dendam gitu temannya, atau makannya langsung banyak. Pak, bagaimana tipsnya Pak? Ya nanti begini, penggunaan obatnya itu harus diperhatikan. Ya, apabila mungkin tidak sahur, maka mungkin harus hati-hati penggunaan obatnya. Nah, cukup bagus juga dilakukan pengecekan di saat siang hari. Saat kondisi mungkin lemas, berapa gulanya? Jangan sampai di bawah atau kurang dari 70. Jika kurang dari 70, maknanya apa? Maka puasanya disarankan untuk bisa dibatalkan. Karena mungkin harus obatnya yang harus dipatuhi. Pengecekannya itu harus ketat saat di bulan puasa. Ya, pilihan-pilihan makanannya juga harus diperhatikan. Itu baik ya. Oke. Ada lagi? Lanjut dulu. Oke. Nah ini beberapa cara mendeteksi
Ini nanti bonus buat teman-teman di sini yang buat masuk di sini. Ini bisa digunakan untuk diri sendiri maupun bisa digunakan untuk keluarga, bahkan juga untuk tetangga dan untuk masyarakat luas ya. Ini salah satu yang digunakan oleh IDF atau International Diabetes Federation. Ya. IDF ini telah membuat penilaian risiko diabetes yang bertujuan untuk memprediksi. Jadi seseorang itu terkena atau tidak diabetes mellitus, khususnya DM tipe 2. Berisi dalam waktu kurang lebih 1 menit untuk bisa mengisi. Udah berhasil? Itu diisi secara ini ya, real. Jangan dikarang. Jadi sehingga nanti apa? Biar tahu apakah memang teman-teman ini berisiko untuk mengalami diabetes mellitus tipe 2 atau tidak. Ada berhasil? Ya. Berada apa sarannya? Sarannya apa? Mbak Nika. Sarannya apa kalau risiko rendah? Ada nggak saran-sarannya? Ya, lakukan pasti ada di bawahnya. Iya. Nah, terus apa lagi? Perhatikan pola makan. Berapa persen? Oke. Terus? Oke, baik ya. Nanti teman-teman itu meskipun nanti resiko kesekian gitu ya, kita tetap akan ada seperti tips ya, atau mungkin diberikan saran nanti apa yang harus dilakukan. Nah, aktivitas fisik dan secara teratur. Apalagi perhatikan pola makan. Oke. Makanlah banyak makanan kaya serat. Apalagi makanlah porsi sayuran setiap hari. Hindari makan terlalu banyak lemak jenuh. Sampai tahap ini ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Berat badan normal tidak selalu identik dengan DM yang tipe 2. Bisa juga DM tipe 1. Ya. Semua juga sama-sama mengulangi beberapa literatur itu sama-sama menurunkan berat badan. Kenaknya itu sebelumnya, ketahuannya mungkin saat kesekian tahun. Terkadang perubahan-perubahan seperti ini jarang disadari. Dengan pola yang kurang bagus, memang betul awalnya akan meningkatkan peningkatan berat badan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kesimpulan pada hari ini, dia adalah kadar gula darah yang lebih normal. Ya, jadi kalau misal untuk gula darah sewaktu itu adalah batasnya 200, jika lebih dari 200 maka itu sudah mulai ke angka yang tinggi, katakan tinggi. Maka kalau saya diberi itu biasanya gula darahnya di atas 300. Berikutnya jenis DM itu ada 1, tipe 2, tipe 1, tipe 2, tipe 1 dan tipe lainnya. Dan yang ketiga komplikasinya bisa akut dan bisa kronis. Manajemen DM-nya tadi disampaikan ada 5 ya, mulai dari nutrisi, exercise atau olahraga atau aktivitas. Yang berikutnya adalah untuk kontrol atau monitoring dari gula darahnya, pengobatan sampai dengan edukasi. Nah, dari suratannya mungkin bisa muncul nanti untuk teman-teman. Yang pertama, berdasarkan glukosa darah, tadi ada hipo dan hiper ya, bisa Mas jelaskan, baik karena ANK maupun karena hipoglikemi. Resiko infeksinya cukup tinggi karena apa? Kencing manis ini bisa menekan dari sistem imun dan kepatuhan bagaimana terapeutik. Berikutnya kita akan nanti di praktikum bagaimana tentang pemeriksaan ABI, bagaimana tentang pemeriksaan cek gula darah. Nanti kita ulangi lagi bagaimana kita mendeteksi untuk resiko-resiko dari kencing manis. Untuk pertemuan di berikutnya di laboratorium dari Kedokteran Medikal di hari Selasa besok ya, kalau nggak salah jam 1 sampai dengan jam 4. Baik, kalau ada pertanyaan Pak Super akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.